Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang Ustazah di Bojong Sari. Ya, Masya Alhamdulillah. Allah. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah Ustazah bisa Alhamdulillah. hadir dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kurang suatu apa insya Allah. Dan sebelum Gurunda menyampaikan materinya, saya juga mohon izin untuk menyampaikan CV beliau, untuk kita lebih mengenal beliau, ketokohan beliau sekarang, dan kiprah beliau sampai saat ini. Baik, nama guru kita hari ini adalah Hajah Nurjana Hulwani, SAGME, dan jabatan beliau saat ini salah satunya adalah sebagai Ketua Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina atau KPI-KIP. Ya. Beliau sudah menikah dan memiliki 8 anak dengan 5 orang cucu. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Ekonomi Syariah di Universitas Trisakti. Kemudian untuk riwayat organisasinya dimulai dari tahun 2004 sampai 2010 sebagai Ketua Forum Silaturahim Tokoh Majelis Taklim yang tergabung dari 2.500 ustazah se-DKI. Kemudian tahun 2007 sampai 2020 beliau menjabat sebagai Ketua Nasyito Center, yaitu sebuah yayasan pembinaan duafa dan yatim. Kemudian tahun 2012 sampai 2016 beliau menjabat sebagai Dewan Pakar Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia BMO IWI. Kemudian tahun 2014 sampai 2020 beliau menjabat sebagai Ketua Adara Relief Internasional. Kemudian untuk perjalanan pengalaman beliau yang sudah Masya Allah ya, sudah sangat panjang dan penuh hikmah insya Allah, adalah tahun 2011 mengunjungi Sudan untuk menghadiri konferensi Al-Quds. Tahun 2011 mengunjungi Myanmar dalam kunjungan kemanusiaan dalam tragedi Rohingya. Tahun 2012 dan 2019 mengunjungi Gaza, Palestina 3 kali. Masya Allah. Tahun 2014 mengunjungi Mesir dalam tragedi Mesir, Rabi'ah. Tahun 2015 mengunjungi pengungsi Suriah dan Palestina di Turki Selatan. Tahun 2016 dan 2018 mengunjungi pengungsi Palestina di Libanon. Kemudian tahun 2017 dan 2018 menghadiri konferensi aktivis Palestina Internasional di Istanbul, Turki. Dan saat ini, Bunda, kakak-kakak semua, kita juga bisa menikmati sepak terjang jejak langkah beliau melalui buku yang sudah beliau tulis. Judul ada 2 buku, dua-duanya bestseller, alhamdulillah, yaitu Hikmah Berserak di Bumi Gaza, dan yang kedua yang terbaru adalah Parade Heroik Pembebas Palestina. Masya Allah, isinya kehidupan beliau penuh dengan perjuangan luar biasa. Dan ya tanpa berpanjang kalam ya, mari kita siapkan juga catatan, pensil, pulpen begitu yang perlu disiapkan mungkin nanti untuk mencatat hal-hal penting yang kami yakin memang sangat penting yang akan disampaikan oleh Ustazah. Kepada Ustazah, mulai sekarang waktu dan tempat dengan sepenuhnya kami persilahkan. Untuk ini materi saya panitia yang nanti yang nayangin ya. Iya Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amma ba'du. Ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, salah satu nikmat yang kita selalu syukuri adalah saat Allah masih memperpanjang jatah umur kita dan membersamai kita dengan kesehatan. Karena ini adalah modal utama kita bisa mengisi hari-hari Ramadan kita dengan amalan yang terbaik, dan kita berharap Ramadan kali ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Salawat dan salam kita curahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Tema materi kita ini tentang perempuan tangguh ya. Ketika ibu-ibu sudah bisa hadir hari ini sebetulnya udah tangguh nih. Berarti sudah bisa membuat satu prioritas ya, mana yang mesti kita ambil, mana yang kita kerjakan, mana yang tidak.
Tapi untuk mempersingkat waktu juga mungkin bisa ditayangkan slide-nya ya. Karena waktu kurang lebih 45 menit. Panitia mungkin bisa menjelaskan, nanti kita lebih banyak mengambil contoh-contoh ya. Kalau tataran teori sebetulnya kita sudah paham betul. Cuma kadang-kadang kita butuh teladan agar kita bisa meniru begitu. Bisa ditayangin Mbak Dwi ininya? Sebentar, belum. Hostnya Bunda Dayah, silakan. Oh Bunda ya, Dayah. silakan Bunda Dayah. Belum bisa di-share ya, sebentar. Atau saya dijadikan co-host. Oh iya, Ustazah. Biar gampang. Kalau sudah dijadikan co-host saya bisa. Bunda Hera mungkin dijadiin co-host. Saya bisa jadi co-host ya. Coba saya coba dulu. Iya, belum bisa. Oh, ini udah bisa, Ustazah. Udah bisa ditayangin, baik. Ya, ya Alhamdulillah. Saya lihat orang-orang hebat ini yang hadir ya. Kalau sekarang kita coba bahas ini sebagai memperkuat ya, karena memang keimanan kita itu ya turun naik ya. Kadang-kadang butuh dukungan ya, support ya, bahkan kadang-kadang ilmu yang tidak pernah berhenti. Ya, bagaimana kita bisa menjadi ketika kita menjalankan semua poin yang nanti kita akan sampaikan ini, itu sebetulnya ujungnya adalah kita akan menjadi perempuan-perempuan yang tangguh ya. Yang pertama adalah mempunyai tujuan hidup ya. Jadi ini yang basic pertama itu adalah bahwa kita diciptakan di dunia ini harus punya tujuan hidup ya, atau visi misi ya. Sebagaimana sebuah perusahaan ya, kalau dia tidak punya tujuannya untuk apa ya, visi misinya untuk apa ya, dia nggak punya gambaran. Nah begitu juga kita dalam hidup. Salah satu oleh-oleh perjalanan di Gaza itu diantaranya ada ungkapan di Gaza itu yang terkenal ya, Ustadz Rantisi ya, ketika beliau mengatakan ini bicara tentang sinaatul maut ya, sinaatul maut ya, merancang kematian. Jadi ada istilah orang hebat adalah orang yang bisa merancang hidupnya, sedangkan orang yang paling hebat adalah orang yang bisa merancang kematiannya. Jadi kisah pada saat wartawan itu mewawancari beliau, dia mengatakan kenapa Anda dan warga Gaza tidak takut dengan kematian, padahal tiap hari penyerangan demi penyerangan itu terus berlangsung. Bapak Rantisi itu menjawab, saya dan Anda pasti akan mengakhiri hidup, cuma kita tidak tahu dengan cara apa. Karena saya berada di bumi jihad, saya tidak ingin meninggal karena sakit, walaupun saya seorang dokter. Saya ingin meninggal dengan cara dibom oleh Israel menggunakan pesawat Apache. Nah ternyata apa yang diucapkan oleh Bapak Rantisi ini itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat dari suku Badui, dalam hadis itu juga tidak diceritakan namanya siapa ya, tapi disebutnya adalah sahabat dari suku Badui. Selama perjalanan suatu saat dalam jihad peperangan itu umat Islam memperoleh kemenangan, maka Nabi memberikan harta ghanimah kepada sahabatnya ini. Ketika sampai di depan si sahabat ini mau diberikan ghanimah itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya membersamai perjuangan dakwah ini selamanya bersamamu, tapi bukan karena ini. Saya ingin mendapatkan akhir hidup yang indah, yaitu mati syahid ya, dengan cara tombak menembus leher saya. Nah, tadi pesawat Apache ya, dibom dengan pesawat Apache, ini dengan tombak menembus leher. Nah, ternyata kedua-duanya sesuai dengan rancangannya ya. Bapak Rantisi di Gaza ini mendapatkan dibom oleh Israel menggunakan pesawat Apache, sahabat Nabi juga tombak menembus leher. Itu yang dikatakan punya tujuan hidup, punya tujuan akhir gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa merancang ya.
mau hidup seperti apa, mau kematian yang seperti apa ya. Kalau dalam perintahnya sudah jelas ya, husnul khotimah ya. Atau di atas itu adalah mati karena membela agama Allah ya. Dan mati syahid itu kan tidak harus di Gaza gitu ya. Ketika kita mewakafkan hidup mati kita untuk taat dan untuk berdakwah, kita sudah meninggal, bisa jadi masuk kategori rombongan orang-orang yang berjuang. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi yang pertama kali kita harus menghadirkan tujuan hidup kita adalah menghadirkan ketaatan sepanjang kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi kita lahir ke dunia ini dalam keadaan bersih, ya, tidak bisa apa-apa dan tidak membawa apa-apa, lembaran putih gitu ya. Nah, lembaran putih inilah nantinya dia akan kita jaga selama kita hidup ini. Menjaga. Kenapa? Karena selama hidup kita di dunia ini Allah pasti menguji kita ya dengan beraneka ragam ya. Ada ujian dengan berbagai macam kenikmatan, ada berbagai macam ujian dengan dikurangi segala nikmat itu. Nah, untuk bisa menjaga di situasi dan kondisi dengan ujian yang beragam itu, dia harus berpegang teguh kepada ketaatan. Gitu. Maka dia akan terjaga itu ketaatannya itu. Sampai nanti dia bertemu dengan Allah juga dalam keadaan qalbun salim gitu ya. Qalbun salim. Jadi qalbun salim ini dalam keadaan bersih lagi. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa menjaga kebersihan kita ini betul-betul selama kita hidup ya, dengan cara ini bunyi HP siapa ya? Tangtung ya. Mungkin ada yang belum dimatikan ininya ya. Apa saya? Sebentar saya coba matikan. Takutnya mengganggu bunyinya. Jadi ini mengingatkan kembali ya. Saya yakin ibu-ibu semua, kita semua sudah memahami bahwa menghadirkan ketaatan sepanjang hidup inilah yang harus kita pertahankan. Kenapa? Karena Allah memonitor kita 24 jam. Tidak ada kata-kata kita, pikiran kita, kemudian sikap kita yang Allah tidak catat semuanya. Oleh karena itu, ketika kita menghadirkan ketaatan sepanjang hidup ini, kita berharap bisa memiliki CCTV kebaikan lah gitu ya, CCTV kebaikan. Dan durasinya cukup lama gitu, dari sejak kita balik sampai nanti kita meninggal gitu ya. Kita suka melihat CCTV kebaikan yang kita temukan di TV ya, misalnya ada orang sholat rakaat terakhir dia meninggal gitu ya. Tapi ada juga CCTV keburukan, dalam hitungan detik dia pura-pura beli barang, ternyata dia mau ngambil HP yang ada di situ yang dijual ya. Beli HP-nya tidak jadi tapi mencurinya jadi. Nah, ini jadi 24 jam ini bagaimana kita selalu terikat. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini Allah sedang mengkarantinakan kita. Mengikat kita dengan ketaatan ya. Tujuannya untuk apa? Agar di akhir Ramadan kita bisa memperoleh ketakwaan. Tetapi ketakwaan di akhir Ramadan ini itu adalah sebagai modal untuk berjuang selama 11 bulan mendatang, menghidupkan suasana Ramadan di 11 bulan mendatang agar kita memperoleh gelar ketakwaan sebelum ajal menjemput. Oleh karena itu, bagaimana kita harus betul-betul mempunyai tujuan. Nah, kalau kita tidak menghadirkan ketaatan sepanjang hidup, kita nggak bisa menjadwalkan ini hidup kita mau ngapain gitu. Jadi kalau sudah mengetahui tujuannya adalah untuk ibadah, dari mulai memilih pasangan ya, mendidik anak, berbisnis, berinteraksi, semuanya itu sudah tergambar gitu. Mau ngapain gitu ya. Jadi dia tidak bisa ikut-ikutan seperti orang pada umumnya. Orang nikah gitu. Orang nyekolahin anak gitu. Padahal pada bab kita menyekolahkan anak aja kan pertimbangannya banyak. Bisa nggak nih sekolah yang kita pilih itu bisa membantu kesolehan anak kita? Gitu. Satu itu. Yang kedua, ini sesuai nggak dengan budget yang kita punya? Kalau kita mau menjadikan itu ibadah, kita nggak boleh besar pasak daripada tiang gitu. Memaksakan sekolah yang misalnya yang mahal ya, tetapi kita nggak ada uangnya gitu. Tapi bisa jadi kita memilih sesuai dengan kemampuan kita. Anggaplah anak kita sekolah di SD negeri gitu ya. Tapi Allah akan sempurnakan kekurangannya itu melalui
teladan dari orang tuanya, ya, dari kakak-kakaknya, adik-adiknya kalau dia seorang kakak atau seorang adik gitu ya. Nah, jadi ketaatan punya visi misi, dan kita tahu bahwa yang dikatakan ibadah itu selalu dua, hablum minallah, hablum minannas gitu. Bahkan yang memperbanyak pahala kita itu sebetulnya hablum minannas ya. Jadi kalau ibadah hablum minallah itu adalah apa ya, dasar utama gitu dia sebelum bergerak. Jadi kita dengan 4 peran, kita sebagai seorang perempuan ya, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai seorang anak ya, tanggung jawab kita hamba Allah itu kita dengan Allah dan orang tua gitu ya. Kita sebagai ibu, kita sebagai istri, kita sebagai bagian daripada masyarakat. Nah, ketika kita untuk sampai ke zona, keluar dari zona domestik ya, itu modalnya dari dalam gitu ya. Ketika dia sudah tidak bermasalah dirinya dengan Allah, keluarganya tidak bermasalah atau paralel berbarengan, maka dia memberikan kontribusi keluar gitu, karena di luar itulah sebetulnya yang bisa mendukung kesolehan pribadi kita dan keluarga kita gitu. Jadi kita tidak bisa menunggu bahwa kita harus soleh dulu gitu ya. Nah, termasuk peran-peran kita dimanapun ya. Tadi kita dengar ada ibu camat ya, ada anggota dewan ya, ada kemudian ketua RKI dan yang lainnya. Itu adalah amanah yang kalau kita jaga itu banyak memberikan keberkahan ke banyak orang gitu ya. Itu yang pertama, kita punya tujuan bahwa menghadirkan ketaatan nih sepanjang hidup. Nah, yang kedua, kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia dulu gitu. Dari ketaatan yang kita ini kan kita ingin mendapatkan kebahagiaan menurut Allah ya. Jadi ada kebahagiaan yang semu, ada kebahagiaan yang hakiki gitu. Kebahagiaan yang semu itu dia menyandarkan ketentramannya itu dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya ya. Dengan popularitasnya ya. Nah, ketika sandaran-sandaran ini sudah dicopot oleh Allah ya, dia sudah hilang tuh limbungnya, nggak ada lagi pegangan. Makanya banyak orang mengejar bagaimana memiliki jabatan abadi gitu ya, kecuali kematian yang memisahkan dia. Kecantikan juga begitu. Kalau perlu sampai menjual kehormatan diri ya, tidak sedikit orang yang jualan ya, masuk ke dalam prostitusi online ya. Karena ketika ditanya sederhana, budget untuk penampilan saya itu mahal gitu. Dia akan lihat itu, kecantikan, kekayaan ya, tetapi yang kita ingin dapatkan, yang doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu kebahagiaan yang Allah turunkan karena ketaatan kita gitu. Jadi dia tidak terganggu apakah dia status sosialnya berbeda ya, pendidikannya berbeda, dia tetap merasakan ketentraman baik dalam keadaan bahagia, ujian dengan berbagai macam kenikmatan maupun dengan segala kekurangan yang Allah beri ya. Ini yang kita inginkan. Yang disebut dengan baiti jannati itu adalah ketika kita mampu menghadirkan ketentraman pada diri kita dan keluarga kita dekat dengan Allah. Maka jarang sekali konflik ya, saling memahami, saling membantu gitu ya. Dimulai dari mana? Kita tanamkan dulu ketentraman pada diri kita, baru kita bisa mentransfer ketenangan pribadi kita pada ketenangan anak-anak kita. Ini yang dikatakan kebahagiaan. Jadi dia mau ada uang, dia mau tidak ada uang, itu nggak mengganggu ketentraman dia. Kan kita suka baca, dengar ya di video gitu, bagaimana kesolehan seorang ibu, ya, padahal lapar tapi dia bilang udah kenyang gitu. Dia mencoba untuk makan cekernya dulu gitu ya. Penting dia kenyang. Ketika ditanya, udah makan nih? Oh udah. Gitu. Itu kita lihat ya, seorang ibu yang memahami bahwa tujuan untuk mendidik anak, tanggung jawabnya sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya itu adalah mempersiapkan generasi yang bisa meneruskan ketaatannya, yang bisa meneruskan kontribusi dakwahnya, kontribusi jihadnya, bahwa generasi anaknya itu harus lebih baik ketaatannya, harus lebih banyak kontribusinya, harus lebih berkualitas kontribusinya. Maka apapun yang kita berikan kepada anak-anak kita, waktu, tenaga, cinta, itu adalah memberikan investasi untuk menjadi rijalud dakwah. Jadi kita harus peka, berikan dulu hak-hak anak kita, jangan sampai
tanpa kita sadari, kitalah yang meyatimkan anak kandung kita sendiri. Jadi kita harus bisa memastikan apakah dia perutnya kenyang, apakah tempat tidurnya dia nyaman, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok ya, itu kan disesuaikan dengan keuangan kita. Kemudian kita mencoba untuk mencari cara bagaimana kita memasak makanan sahur dan buka itu sesuai dengan request anak-anak kita, dan anak kita tahu bahwa pasti yang di request itu sesuai dengan budget yang kita punya. Nah, ketika kita memberikan perhatian dengan sepenuh hati, itulah dikatakan investasi, mempersiapkan anak-anak yang nanti meneruskan dakwah kita. Jadi semuanya harus kita lihat. Jadi tidak ada lagi yang namanya perdebatan ya, saling dimulai dari mana? Dari seorang ibu dan ayah tentunya. Nah, ini adalah tujuan kita juga ya. Yang terakhir adalah kita dijauhkan neraka, dimasukkan ke surga. Ini kan kunci sukses ya. Dikatakan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung ya, faktor kesuksesan. Lanjut Mbak. Ini target. Jadi kita punya tujuan. Kita mau ngapain nih hidup di dunia? Karena nanti ini kaitannya tangguh dan nggak tangguh akhirnya. Kalau dia nggak punya tujuan, ini sebagai basic pertama. Kita lanjut ke poin berikutnya. Ya, slide. Nah, yang kedua, ya mempunyai target hidup. Target kita nih mau ngapain gitu ya? Jujur saja, sepulang saya dari Gaza ya, itu saya banyak menangis ya. Dan saya takut sekali meninggal di Gaza. Kenapa? Kesolehan yang terjadi di dalam Gaza itu menampar betul saya. Bab tentang hubungan saya dengan Al-Quran ya, kontribusi saya terhadap dakwah ya, itu belum apa-apa gitu. Kalau saja saya boleh berdoa gitu ya, dimudahin lagi, anak saya 8 dikecil-kecilin lagi, saya akan memulai start dari awal. Bahwa pendekatan yang paling pertama kali harus kita dekati anak kita adalah dekat dengan Al-Quran dan bahasa Arab. Dia harus bisa dekat dengan Al-Quran, bukan hanya bisa membacanya, bukan hanya menghafalnya, tapi mentadaburi dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya ngelihat para peserta yang masih muda-muda ini, itu suka iri. Gitu. Karena kesempatan ibu-ibu sekalian itu masih panjang. Jadi kita ibaratnya kalau sekarang ini sisa umur kita ini itu sangat berarti setiap tarikan nafas kita. Jadi kita harus bahwa sebelum anak-anak itu mengambil jurusan ya nggak apa-apa sambilan sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMU gitu. Tapi berbarengan itu yang paling mendasar adalah bagaimana dia dekat dengan Al-Quran. Dia menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa Ahlul Jannah. Nah, setelah itu dia pelajari semua bahasa. Dia pelajari semua bahasa, nggak ada masalah. Dan ternyata kalau kita sudah terjun dalam dunia dakwah, baik skala nasional maupun internasional, itu bahasa bisa menjadi urgen. Kita susah berbicara ketika kita sedang diskusi masalah Palestina, ya masalah dakwah ya. Dan kita lihat bahwa sumber ajaran Islam itu rinci dan detail, yaitu dengan bahasa Arab. Makanya orang-orang Yahudi itu bahasa Ibrani. Mereka itu sudah mempersiapkan dari gizinya, ya, dari bahkan usia 24 tahun itu udah jadi profesor, coba bayangkan. Jadi mereka niat banget gitu untuk menguasai Palestina itu. Nah, yang di antara ulama itu yang mewajibkan harus bisa bahasa Arab umat Islam itu Imam Syafi'i gitu. Kalau yang lain fardu kifayah. Nah, jadi kita harus ada berjuang untuk target pribadi, yaitu menjadi sasya Islamiyah. Akidahnya kuat, akhlaknya bagus ya, mandiri ya, kemudian badannya sehat, ya. Memanfaatkan betul waktunya, dan yang terakhir adalah dia banyak memberikan manfaat buat orang lain. Orang bisa memberikan manfaat buat orang lain, seorang ibu itu, kalau dia sudah memberikan manfaat buat dirinya dan keluarganya. Nggak bisa itu dia langsung loncat keluar ke dalam, nggak ada. Pasti dia memberikan dulu di dalam rumahnya. Nah, di sini kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi ibda binafsik ya. Ini kita masih sambil tugas sebagai ibu, tugas sebagai bagian masyarakat terus memperbaiki diri. Hubungan kita dengan Al-Quran misalnya, bahwa di semua tempat ya pada masa Nabi Muhammad SAW sampai di Palestina, di Rohingya, di Mesir dan yang lainnya, bahwa Al-Quran itu adalah merupakan senjata perjuangan. Perjuangan memperbaiki diri, perjuangan memperbaiki keluarga, perjuangan memperbaiki umat. Jadi kita harus punya target-target. Jadi jangan sampai di usia sekarang ini bacaan Quran kita masih bermasalah. Itu sudah dipertanda bahwa begitu banyak waktu kita yang sia-sia. Ya. Jadi pertama kalilah kita harus bisa memperbaiki bacaan kita dengan tahsin yang sekarang sudah luar biasa. Ya. Anak-anak kita juga kita tanamkan. Ya. Salah satu contoh kisah yang menarik bahwa doa-doa kita itu bisa jadi tidak terjadi kepada anak kita, tapi kepada cucu kita. Anak-anak saya ya ada yang masih kuliah gitu ya. Jadi SDIT semua dulu. Bisa jadi di SDIT itu hanya sebagai bentuk pengkondisian bahwa anak kita bagaimana bisa mencintai Al-Quran. Tetapi kemudian dia istiqomah dengan hafalannya, itu kalau niatnya tidak lillahi ta'ala nggak akan bisa. Gitu. Nah kebetulan punya cucu, ya punya cucu saya SD kelas 1 lah sama kelas 2 ya. Ceritanya cucu saya ini mau sholat tarawih bareng sama anak saya itu yang kuliah, yang dulu dari SDIT. Itu habis itu dikoreksi semua bacaannya. Sampai anak saya itu padahal itu salah baca syaknya gitu. Harusnya begini bacanya, diulang-ulang gitu. Sampai akhirnya ada kata-kata, ya udah nanti tante belajar di YouTube, nggak perlu, nggak cukup belajar di YouTube, harus ikut tahsin, gitu, bayangkan. Jadi kita kadang-kadang kita selalu berharap bahwa banyak cara Allah ingin mendapatkan dari anak dan apa, kadang cucu, nah cucu ini jadi pengingat. Gitu. Nah kita tidak ada istilah usia kadaluarsa ya. Grup tahsin saya dulu itu ada yang tukang nasi uduk lah ya, dia nggak mau dilulusin kalau belum fasih ya. 2 tahun baru selesai itu tahsinnya. Nah ini ya dikata target pribadi itu harus ada. Tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain gitu ya. Kemudian begitu juga target pribadi, ini saya harus mencari rezeki nih. Kalau penghasilan kebutuhan mendasar saja masih kurang, harus ada ide nih bagaimana saya bisa nambah income. Satu, yang kedua saya harus hemat gitu. Supaya bisa ada yang disisihkan walaupun hanya dengan tetesan recehan misalnya. Itu yang pertama ya. Jadi kita punya target hidup kita mau ngapain gitu ya. Harus punya. Sebagaimana orang-orang di Palestina itu mereka punya target dan rata-rata jarang kita dapetin itu hanya S1, S2, S3 ya. Dengan kondisi diblokade dan jatah listrik hanya 4 sampai 6 jam per hari gitu. Jadi kita harus betul-betul otomatis yang bisa cara yang kita bisa lakukan adalah dengan cara otodidak ya. Jadi kalau untuk kuliah formal mungkin kita dibatasi oleh anak dengan biaya ya. Sebab yang menyebabkan kita banyak mengeluh diantaranya juga defisit ilmu. Karena kita selalu melihat orang yang sama repotnya dengan kita ya. Padahal berapa banyak orang-orang dalam kondisi bukan hanya fisiknya, bukan hanya repot ya, tetapi juga dalam penjara mereka bisa dalam 90 hari bisa hafal 30 juz Al-Quran di tengah-tengah penyiksaan ya. Nah, kalau kita bisa jadi karena kita jarang membaca talaki atau mendengarkan ceramah-ceramah yang bisa memberikan semangat motivasi kita. Lanjut berikutnya. Nah, target keluarga ya, mewujudkan sakinah sampai surga. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini membicarakan pertama adalah dimulai dari diri kita, kemudian anak-anak kita. Dari anak-anak kita ini, jadi setiap muslim dan muslimah itu punya tekad yang sama memperbaiki diri dan mengajak anak-anak keluarga memperbaiki diri,
Maka dalam keluarga itu semuanya fokusnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka jadilah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita pemilihan RT, kelasnya nanti kalau sudah sama-sama mentaati Allah itu ya, tidak lagi hanya sekedar dia sebagai seorang muslim. Tidak hanya sekedar alasannya dia sholat di masjid. Kasih. Akan menebarkan rahmat luar biasa. Termasuk bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah yang puasa bukan hanya kita, yang bangun malam bukan hanya kita, yang zikir bukan hanya kita. Makanya kenapa kita disunahkan untuk memberikan takjil orang yang berpuasa. Mengingatkan di salah satu keluarga yang ada ya, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah target lingkungan yang religi ya. Target lingkungan yang religi. Serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ibnu Taimiyah, ibu-ibu sekalian, memberikan ayat ini bahwa pertama tentang waktu, betapa pentingnya waktu bagi seorang muslim. Yang kedua, menceritakan tentang orang-orang yang rugi. Kaya, miskin, kulit putih, kulit hitam, ya, pendidikan, nggak berpendidikan, anak kecil, anak dewasa, laki, perempuan, itu rugi. Kecuali orang yang melakukan yang berjuang untuk mensolehkan dirinya. Orang yang bisa mensolehkan dirinya adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu dalam hidupnya itu. Ketika dia sudah merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya berkata baik, nikmatnya punya visi misi dalam hidup, ya, dia tidak boleh memiliki sifat individualis atau egois dalam masalah agamanya pribadi. Ibnu Taimiyah mengatakan belum dikatakan sempurna kalau kita hanya baru berhenti kepada kesolehan personal. Kita harus mentransfer menjadi kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu terjadi pada diri kita, anak kita. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus melakukan dakwah ya, keluar. Sebagaimana bumi Gaza disebut dengan bumi para penghafal Quran, karena ketokohannya Kiai Yasin itu dengan kursi rodanya, kemudian dengan lumpuhnya itu, dan modal dia menjadi teladan orang yang sudah hafal Quran, dan dia memilih orang yang mau dulu menerima respon dakwahnya, yaitu orang yang sudah uzur, buta, ya, yang di masjid, ya. Dia tekuni terus itu. Lama-lama itu ternyata nyampe ke telinga anak-anak muda. Jadi apa ya, bergerak terus. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, kalau kamu sungguh-sungguh mencari ridha Allah dalam dakwah, dalam berbuat apa saja, Allah akan buka pintu-pintu jalan untuk menuju mencapai ridha Allah itu. Nah, kenapa beliau berhasil membuat kondisi Gaza menjadi bumi para penghafal Quran? Ketika dia sudah hafal Quran, dia juga mengajak warga Gaza itu untuk menjadi para penghafal Quran. Maka di Gaza itu tidak ada bioskop. Mungkin zaman dulu sebelum dakwah itu ada, tapi tidak ada yang tertarik untuk itu. Nah, keberhasilan diantaranya itu adalah pertama, beliau sudah menjalankan kesolehan pribadi dan keluarga, ya, paralel gitu ya. Yang berikutnya adalah beliau mendekati umat itu dengan hati. Jadi kalau kita mendekati orang itu dengan hati, akan nyampe ke hati. Berbagai macam cara. Kita buka semua seluas-luasnya jaringan. Hafalan kita, hijab yang kita gunakan itu tidak boleh mencederai hablum minanas kita dan menghambat dakwah kita. Kita harus seperti minyak dengan air. Makanya kita harus menguasai banyak ilmu, banyak bacaan, ya, agar kita bisa qadri uqulihim. Kita bisa berbicara sesuai dengan kondisi orang lain. Ke ibu majelis taklim nyambung, ke perkantoran nyambung, ke anak-anak nyambung. Kenapa? Karena memang kita sudah diminta untuk menjadi rahmatan lil alamin. Nah, target lingkungan. Lingkungan itu kita bisa lakukan dengan cara
dengan lingkungan kita menyapa ya, atau bisa jadi dengan cara kita kayaknya buka taklim pengajian di lingkungan kita nggak bisa karena di situ ada ustazah ya. Jangan sampai ada dua matahari. Kita mengambil sisi yang tidak bergesekan dengan orang. Makanya perlu memahami makrifah maidaniyah. Ada lingkungan latar belakangnya NU, ada lingkungan Muhammadiyah, ada lingkungan, itu kan perbedaan fikih. Semuanya itu dalam akidah yang sama. Nah, kita mencoba mengambil sisi mana? Oh, berarti saya mengambil sisi yang nggak diambil dari sisi orang nggak ngajarin ngaji segala macam. Udah, kalau begitu saya mau membantu tetangga-tetangga yang kalau dia butuh BPJS misalnya, dia mencoba nanti saya bantu membantu untuk menjembatani ya ke RT ke RW gitu. Itu juga amal kebaikan. Nah, nanti itu bisa jadi kita sama-sama penceramah, kita bisa ngajarnya di lingkungan lain. Jadi gara-gara kita mengurusi lingkungan lain, Allah mengurusi lingkungan kita. Gara-gara kita peduli terhadap kondisi ekonomi orang lain, maka Allah akan mengkondisikan ekonomi kita. Gara-gara kita peduli terhadap kesolehan orang lain yang membutuhkan bantuan kita, nanti Allah yang akan memudahkan anak-anak kita untuk dekat dengan Allah. Dan itu saya merasakan, gitu ya. Saya mengurusi kemanusiaan di Palestina, kemanusiaan di dalam negeri, ya. Dengan perjalanan waktu, kita tidak bisa menggambarkan, tapi merasakannya ada. Nyampe juga ya. Di usia saya yang ke-52 ini, muncul di anak-anak. Aku mau ikut Umi, ada yang urusan Palestina, supaya nanti kalau Umi udah nggak ada, pekerjaan Umi ada yang meneruskan cinta Palestinanya itu. Ada yang ngurusin yang sosial ya. Dan itu mereka muncul dengan alami, nggak ada pemaksaan. Bahwa doa kita ya, teladan kita, kan kita lihat bahwa doa seorang ibu itu mustajab. Makanya kenapa perempuan-perempuan turis-turis Yahudi yang ekstremis ya, kemudian juga tentara-tentara Yahudi itu tidak takut sekali ketika para murabita mengusungkan mushaf dan mengulang-ulang ngucapin takbir. Nah, sampai takutnya akhirnya dibuat undang-undang. Siapa saja yang mengucapkan takbir di area Masjidil Aqsa itu ditangkap. Dan tidak sedikit murabita itu yang ditahan di tahanan Israel itu karena mengucapkan takbir itu. Persoalannya kita juga sering mengucapkan takbir. Tapi nggak ngaruh tuh takbir kita. Jadi bukan pada bab takbirnya, tapi siapa yang mengucapkan takbir itu. Yang mengucapkan takbir yang dikatakan doa diijabah seperti ibunya daripada Imam Bukhari ya, Huta, bisa melihat. Jadi yang menghambat diijabahnya doa-doa kita itu karena kita dihalangi oleh maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat mulut, maksiat mata, maksiat gaya hidup kita. Jadi di sini kita lihat bahwa kita harus betul-betul mengingatkan kepada anak-anak dalam berbagi ya. Kita tidak boleh nunggu berbagi dengan orang itu nunggu kita mapan dulu, nggak bisa. Karena dari berbagi itulah sumber keberkahan rizki kita, walaupun sedikit yang kita kasih ke orang. Terlebih lagi bulan Ramadan punya target agar kita tidak memiliki penyakit bakhil. Dan Allah cuci sampai kita memiliki karakter dermawan. Jadi semua kalau karakter dermawan tuh hawanya adalah ingin berbagi terus. Berbagi dengan makanan, berbagi dengan waktu, berbagi dengan pikiran, apa yang bisa dilakukan. Jadi senang gitu kalau ada tetangga mau pinjam mobil itu udah bawaannya senang banget. Keluarga mau pinjam mobil senang banget gitu. Karena yang dipinjam itulah yang menjadi tabungan akhirat kita, bukan yang kita pakai gitu. Berapa jam dia pakai mobil kita, berapa lama dia, berapa ember dia mengambil air dari kita. Nah, jadi beda bahasa keimanan dengan bahasa perhitungan. Gitu. Jadi kalau apa-apa perhitungan itu ya enggak, Allah pun akan perhitungan sama kita. Gitu. Ini teman-teman. Begitu juga anak kita. Kalau kita selalu perhitungan, yang namanya anak itu tidak dibatasi dengan anak kita menikah. Jadi ketika anak itu sudah menikah, seolah-olah kasih sayangnya berkurang, gitu ya. Apa-apa perhitungan. Makanya konsep dalam Islam itu kalau yang terbaik bukannya
Kalau mau menghindari dari awal itu pendidikan itu sebetulnya hibah ke anak itu bukan warisan. Warisan itu lebih cenderung banyak gesekan. Tapi kalau hibah itu sebelum meninggal, walaupun dia hanya punya 100 meter tanah gitu ya. Kenapa? Karena target untuk mendidik berbakti kepada orang tua itu bukan di harta itu. Bagaimana dia bisa meninggalkan warisan kesolehan, warisan kebaikan-kebaikan. Jadi nanti yang mengalir pahala birrul walidain itu ketika si anak ini mampu memberikan manfaat untuk orang banyak. Sebanyak itulah pahala itu akan mengalir juga kepada ibu bapaknya. Gitu. Lanjut, Mbak. Ini waktu kita juga ya. Terakhir mungkin ini kayaknya bekalnya ya, kita lihat. Dikasih tahu saya ya Mbak Dwi kalau waktunya sudah habis. Nah, Ya, ini kita lihat. Sudah habis waktunya ya? Belum? 10 menit lagi boleh Ustazah? Oke, bolehnya. Ini saya singkat-singkat. Jadi bekal untuk mewujudkan target selama hidup pertama adalah ikhlas ya. Ayatnya kita sudah tahu. Kemudian ilmu ya. Lanjut lagi Mbak. Nanti saya coba jelaskan secara keseluruhan. Amal soleh ya. Kemudian pengorbanan waktu, tenaga dan harta. Dan yang terakhir kesabaran. Dan ini yang terakhir saya ingin bacakan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi semua tadi itu target-target kita ya, ikhlas, perbekalnya ilmu, iman, amal, kesabaran ya. Itu kuncinya adalah ketika kita memiliki kesungguhan. Kita yakin, kita sungguh-sungguh ya, Allah akan membuka jalannya itu. Ini saya kasih contoh saja sederhana. 2009-2010 saya berangkat ke Gaza. Tidak berhasil masuk. Dan itu awal mula saya jatuh cinta dengan Gaza karena saya diajak oleh almarhumah Ustazah Yaya Yusra. Dalam hati saya selama perjalanan itu ngapain ya ke Palestina? Kita kan sudah membantu. Tapi ternyata 14 hari saya di Mesir bersama beliau, itu seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada saya, sebelum kamu belajar tentang Palestina kepada orang Palestina, belajarlah dulu kepada orang Indonesia yang sudah lebih dahulu jatuh cinta terhadap perjuangan Palestina. Dan ternyata selalu yang kita temukan, baik orang Palestina asli, yang pejuang-pejuang Palestinanya ya, ibu-ibu dan anak-anak, maupun almarhumah, itu selalu berdekatan antara perjuangan dengan kesalehan. Beliau itu menjelang setelah meninggal itu sudah bisa dipastikan bahwa beliau hafal 30 juz Al-Quran. Yang kedua, beliau hafal 350 hadis. Ya. Jadi selama 14 hari itu saya benar-benar ditentir terus. Kalau beliau ngomong sebentar itu saya nyebutnya kultum. Tapi kalau dia sampai Nur sini dulu, dia sampai buka laptop, kemudian dia ngasih tentang amal-amal Palestina itu saya bilang sedang taujih. Nah, sejak pulang bersama beliau itulah kemudian saya seperti ditampar, saya mendapatkan angin keberkahan. Dan ketika dapat kabar beliau meninggal, itu beliau tabrakannya jam 4 ya, kemudian berarti setelah jam 4 itu informasi udah kemana-mana. HP saya itu mati di rumah, belum dinyalain. Jadi saya baru buka di jam 8. Betapa kagetnya, dan jujur saja, saya tidak bisa move on itu selama 3 bulan. Saya merasa kehilangan sosok yang selama ini memberikan inspirasi pendidikan buat saya. Itu sama kisahnya seperti Umar bin Khattab yang tidak rela Nabi Muhammad meninggal. Itu saya nggak bayangin. Karena beliau itulah yang memberikan cerminnya. Nah, dari setelah itulah kemudian saya melakukan penggalangan dana. Selama 2 tahun saya merindukan untuk ke Gaza itu. Sambil saya melakukan gerakan 1000 per hari untuk Palestina. Di Adara hanya 3 orang, saya, beliau dengan Ibu Maya ya. Belum seperti sekarang ada 30 orang kan, sudah bagus lah sekarang. Akhirnya saya masuk Gaza ya. Masuk Gaza itu
setelah 2 tahun bawa 500 juta, ngumpulin dana gerakan 1.000 per hari untuk Palestina. Jujur saja ketika masuk ke Gaza itulah saya banyak menangis karena keteladanan dari berbagai macam arah. Yang akhirnya saya tulis buku itu. Nah, setelah saya pulang 3 bulan, Gaza diserang lagi. Itu selama 3 hari saya menangis, saya berdoa, istikharah agar saya bisa masuk lagi ke Gaza. Karena kita sudah ada di dalam dan merasakan bagaimana rumah-rumah para penghafal Quran dihancurkan, ya, sekolah mereka dihancurkan, orang-orang soleh yang di blokade sudah 16 tahun gitu ya. Kalau dulu 12 tahun gitu. Nah, pada saat itu saya hanya berdoa mengatakan, ya Allah, ya Robi, izinkanlah saya berangkat yang kedua kali ke Gaza. Saya ingin mengatakan kepada mereka, kalian tidak sendiri, saya akan datang, saya akan membersamai perjuangan kalian. Bukan dihancurin, luar biasa. Ternyata saya dapat informasi oleh panitia, Bu Nur nanti berangkat lagi ke Gaza. Panitia pasti tanya, Bu Nur kan bawa berapa dana? Uang nggak ada di Adara, nggak ada uang, karena baru saja kita bawa. Itu 500 juta saja ngumpulin 2 tahun. Kalau sekarang kan kita bisa berhasil mengumpulkan setahun 10 miliar di Adara gitu ya. Tapi saya nggak mengatakan, ya nggak ada uang, enggak. Saya dapat izin untuk bisa berangkat lagi aja itu udah busra banget bagi saya. Tapi dengan pede saya bilang, Adara akan bawa 1 miliar. Bayangin waktu seminggu kita harus bawa dana 1 miliar. Hari-hari saya itu seminggu ya, sehari itu saya bisa 4 titik. Saya sudah tidak lagi mengenal kata lelah. Ya. Pokoknya 1 titik saya 15 menit closing, 15 menit closing. Ya. Berapa yang terkumpul ibu-ibu sekalian? 1,5 miliar dalam waktu 1 pekan. Maknanya adalah ketika kita paham terhadap perjuangan kita, lalu kita yakin dengan pertolongan Allah, Allah akan buka pintu-pintu itu. Ini bab jihad. Jihad kemanusiaan. Begitu juga peran-peran kita di dalam rumah. Kita mau punya target berapa? Berapa juz yang akan kita persiapkan untuk kematian sebelum kematian nanti tiba. Kemudian berapa generasi yang akan kita siapkan. Makanya kita kerja itu kerja amal jama'i gitu. Siapapun nanti pengganti Adara, sistem berjalan. Siapapun pengganti saya misalnya pegang Nasita ya, itu akan berjalan. Tidak ada figuritas ketokohan yang kita munculkan. Jadi dia harus berjalan. Saya belum lama ceramah di masjidnya Sentul ya, almarhum Ustaz Arifin. Itu panitia cerita jauh drastis sekarang, sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan seperti dulu. Karena mempersiapkan sistem itu lebih sulit dibanding ketokohan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, sebelum kita tutup, bahwa perempuan itu bisa tangguh atau tidak, itu tergantung daripada dia punya basic atau tidak, tujuan hidupnya untuk ngapain. Dan dia akan diberikan ruang untuk tawazu. Ketika kita niatnya karena Allah, itu tidak terjadi benturan antara satu peran dengan peran yang lain. Kita harus terus. Pertama adalah modal kita adalah iman dan ilmu ya. Ilmu ini harus terus belajar, sering mengikuti kajian, catat, supaya kita bisa memberikan banyak keberkahan. Seperti misalnya sekarang Ramadan. Saya jujur saja, amanah itu lumayan banyak. Ya. Dan amanah itu amanah banyakkan akhirat ya, bukan urusan duniaan gitu ya. Jadi nanti kenapa saya harus misalnya digantikan Adara? Karena amanah untuk amal Palestina saja saya megang 2, misalnya Asia Pasifik ya, Indonesia dan segala macam hal. Di tengah-tengah kesibukan itu tidak boleh yang kita korbankan ibadah kita, yang kita korbankan anak-anak kita. Kalau sampai kita mengalahkan dan mengutamakan tugas-tugas kita di luar rumah, kita belum jadi katakan tangguh, belum terjadi seperti itu. Jadi katakan ketangguhan itu ketika dia mampu memanage. Tergantung juga sekarang Ramadan misalnya. Semakin tinggi amanah yang Allah berikan pada diri kita, semakin sibuk kerjaan kita harus di garda terdepan urusan maknawi. Nggak bisa standar kita itu 1 hari 1 juz Ramadan.
Minimal 3 juz per hari. Di tengah-tengah kesibukan kita yang luar biasa. Nah, ketika kita sibuk dengan tilawah dan aktivitas yang lain, itu ruang setan untuk mengganggu kita semakin kecil. Semakin kecil. Dan akhirnya semuanya berkualitas. Nyiapin makanan berkualitas, baca. Sebab habis kita selesai nyiapin segala macam hal, waktu makan bareng-bareng bisa ngobrol sama anak, nanti baca lagi, nanti baca lagi. Ternyata ibu-ibu sekalian, sumber kekuatan kita, keberkahan kita, dan keteguhan kita itu dari tilawah-tilawah yang kita baca. Belum lagi dengan kita menyiapkan materi, kalau kita sebagai narasumber, menyiapkan acara, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah ini mudah-mudahan kita punya gambaran, dan insya Allah kalau kita sudah punya tujuan hidup, punya terjadwal, planning mau ngapain ya, terlalu mahal gitu. Karena kita sibuk dengan ibadah, jadi kata-kata kita itu hanya keluar untuk dakwah, untuk yang baik-baik ya. Nggak ada yang namanya sumpah serapah dan segala macam hal. Dan nanti yang menjadi alarm adalah ilmu iman kita dan pemahaman kita tentang tawasunitas. Jadi nggak ada itu yang benturan. Semua pekerjaan itu amal jama'i, nggak bisa sendiri-sendiri ya. Jangan semua urusan dakwah itu semua kita yang ambil ya. Misalnya ujian sebagai penceramah itu kan juga bisa jadi ujian dari Allah. Akhirnya banyak keluhan, misalnya seorang istri ngeluh suaminya ustadz, akhirnya seperti lilin ya, bisa nyalahin orang lain tapi dirinya tidak bisa gitu. Kenapa? Karena nggak ada waktu buat qiyamul lail, nggak ada waktu, dikejar oleh agenda ceramah dari satu ceramah ke yang lain. Hamba Allah ini banyak gitu. Jadi kita yang pinter-pinter gitu. Jangan sampai dakwah terus jalan tapi jangan sampai over sampai kita tidak menjadikan ibadah utama ini sebagai prioritas, dan sumbernya adalah keimanan. Jadi nanti ibu-ibu sekalian bisa mengukur mana yang kita ambil, mana yang tidak, dan jangan absen. Bagaimanapun Allah membenci orang-orang yang tidak peduli terhadap urusan umatnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya kepada gurunda kita Ustazah Nurjana Hulwani. Sampai lupa waktu, jadi beliau yang mengingatkan waktu ya kepada panitia. Alhamdulillah, materi yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, membuat kita tercengang dan terpesona yang telah gurunda sampaikan. Sedikit mungkin yang saya catat untuk spotlightnya, bahwa Ustazah menyampaikan untuk menjadi muslimah tangguh anti ngeluh begitu, ada beberapa poin yang harus dimiliki. Yang pertama adalah mempunyai tujuan hidup. Kemudian memiliki target pribadi yang dimana bahwa kesolihan pribadi itu berbanding lurus dengan perjuangan atau aktivitas yang kita lakukan apapun cita-cita kita. Kemudian yang berikutnya adalah target keluarga, kemudian target lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang religius, dan ada beberapa poin lain yang pada intinya saja di belakang menjelaskan bahwa semuanya didasari oleh kesungguhan. Karena pada hakikatnya kesolehan pribadi yang kita bangun itu akan berdampak kepada kesolehan keluarga dan keberhasilan keluarga untuk mencapai sakinah sama mawaddah warahmah, tidak hanya di dunia sampai di surga. Satu lagi, satu quote ya yang memang senantiasa Ustazah ingatkan, yaitu quote dari guru kita juga dari Palestina, dari Gaza, yaitu Abdul Aziz Arantisi, tentang merancang kematian. Itu luar biasa. Jadi ya kepada kita semua, seluruh bunda tangguh, kepada kakak-kakak, di sini juga ada mahasiswa-mahasiswa Ustazah hadir dari SEBI, yang muda-muda juga semangat untuk mengikuti kajian Ustazah. Ya, untuk terus bersemangat, tidak hanya merancang kehidupan, tetapi beyond ya, melewati semua, yaitu merancang kematian. Jazakumullah khairan katsira Ustazah untuk seluruh ilmu, waktu dan perhatian yang dicurahkan pada hari ini. Tapi mohon izin kami akan memberikan kesempatan untuk tanya jawab ya. Ini di chat sudah ramai sekali ya, padat merayap ya. Tapi kayaknya panitia pengen dengar ini suara-suaranya, dan untuk peserta juga luar biasa, ada yang datang dari NTB, dari Aceh, begitu Ustazah, memang lintas dunia ya. Ya belum ada aja langsung nih dari Palestina yang ikut gitu. Ya, keuntungan dari
online ya seperti itu. Alhamdulillah kita syukuri. Baik, silakan kepada peserta yang ingin bertanya langsung kepada guru kita. Silakan bisa raise hand, nyalakan mic-nya. Kita sediakan 3 peserta ya, 3 penanya, karena Ustazah juga waktunya agak mepet ini. Baik, silakan panitia bisa dibantu siapa yang sudah raise hand? Oke, baik. Di sini ada kakak ya, wajahnya kayak kakak ini, kakak Al-Hidayah ya. Kakak-kakak atau bunda-bunda ini? Oh, kalau ini Bunda Husnul, ketua kita. Mau tanya juga ternyata. Oh, ada kakak Aini. Baik, sudah 3 penanya. Baik, kepada kakak Al-Hidayah, kakak Hidayah ya. Silakan, kami persilahkan bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah materinya ya, jadi malu. Jadi gini, bagaimana cara menciptakan kekompakan dengan anak dan suami gitu, supaya tujuannya itu benar-benar fokus ke Allah. Kadang-kadang kan kita pas udah salah jadi kemana gitu ya, jadi tujuannya jadi kurang, nggak fokus lagi gitu. Gimana caranya menciptakan kekompakan dengan keluarga ya, agar kita ke Allah. Itu saja Ustazah. Ya, Baik, dikumpulkan dulu atau langsung jawab Ustazah? kumpulin aja ya, karena nanti saya kan mau pamit ya. Oh, siap. Baik. Saya catat dulu Kak Hidayah pertanyaannya. Baik, selanjutnya Kak Aini, boleh silakan videonya dinyalakan. Oh iya. Mic-nya juga, silakan. Ya. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Salam. Ya, Waalaikumsalam Mbak Aini. Memang berarti sebenarnya kita sebagai wanita harus selesai dengan diri kita sendiri ya Ustazah. Jadi masalah kayak perasaan gitu, fitrah-fitrah wanita yang tadinya mendominasi bisa kita kontrol gitu ya. Sehingga kita bisa mengambil banyak peran sosial gitu yang sehingga kita dapat beramal baik lebih banyak seperti itu. Terus kira-kira nih saya mau bertanya Ustazah, rahasia doa apa yang Ustazah sering lantunkan gitu kepada untuk keluarga, terutama untuk anak-anak gitu. Yang Suaranya ini ya. Kenapa? Ya, halo. Ya. Ustazahnya. Ya, saya kenapa Ustazah? Suaranya putus-putus ya. Oh, suaranya putus-putus ya. Iya, ketika misalkan kita sudah Suaranya putus-putus ya. Ya, halo. Oh iya. Iya. Kak Aini, mungkin saya sudah catat pertanyaannya karena Iya, Ustazah. ada. Tadi aku di komen itu ya, di chat room aku udah tulis tuh. Oh, iya. Jadi pengen minta apa sih amalan apa aja gitu yang bisa menguatkan kita nih para wanita nih untuk untuk menjalankan peran dengan sebaik-baiknya gitu, plus juga ngajak seluruh anggota keluarga tuh sukses dunia akhirat gitu. Baik, terima kasih Kak Aini untuk pertanyaannya. Baik, untuk yang ketiga sesuai urutan ya, di sini sudah ada Bunda Kartika Sari. Silakan Bunda Kartika, mic dan videonya dinyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustazah? Saya ingat dengan Ustazah perjalanan religi dengan Ustazah saat ke Aceh lalu ya. Alhamdulillah baik. Insya Allah dipertemukan dalam Zoom ini ya Ustazah. Masya Allah, reuni. Oh, Masya Allah. Allah temukan di sini ya. Berangkat mendampingi. Ini Ustazah simpel saja. Merawat ini Ustazah keistiqomahan menuju ketakwaan itu. Jadi kan mungkin di Ramadan ini ya kita semangat ya. Sedang setelah Ramadan ini nih yang kita harus rawat gitu. Jadi saya kiatnya apa sih Ustazah gitu.
merawat keistiqomah dalam ketakwaan itu untuk di dalam keluarga kita dan kita sendiri. Itu aja Ustazah. Jazakallahu khair. Ya, baik. Terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh penanya. Ya, Ustazah, ada 3 pertanyaan, tapi nomor 2, nomor 3 hampir sama ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana menciptakan kekompakan dengan suami. Pertanyaan dari Kak Hidayah. Ya, yang pertama adalah ini yang pertama kali kita harus memahami tentang berumah tangga kita mau ngapain gitu ya tujuannya. Berarti kalau kita berumah tangga tujuannya adalah kita menghimpun kesolehan pribadi menjadi kesolehan kolektif. Nah, ketika kita masuk dalam rumah tangga ya kita berarti bertemu dengan pribadi yang berbeda ya. Pendidikannya, latar belakangnya ya. Berarti kita membutuhkan kesabaran untuk bisa kenal dengan pasangan hidup kita. Nah, ketika kita mengetahui bahwa kita punya kekurangan, pasangan hidup kita punya kekurangan ya, dan punya kelebihan masing-masing, maka pada saat kita mau melaksanakan ibadah, bagaimana antara suami dengan anak-anak kita bisa beriringan, ada ya paketnya seperti paket Nabi Allah Ibrahim dengan Rasulullah SAW. Itu paket yang lengkap dari mulai suami, istri, anak, semuanya mentaati Allah ya. Tapi ada juga paketnya paket Asia ya. Ada paket Nabi Nuh, Nabi Lut ya. Itu bukan berarti Asia, Nabi Nuh, Nabi Lut itu tidak sesoleh Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad ya. Nah, dalam hidup ini kita ada yang paket syukur. Paket syukur itu yang memang dari awal suami istri itu sudah dan anak-anak sudah dari sananya memang connect dalam masalah ketaatan. Tapi ada juga yang Allah uji ya. Kalau kita berbicara sekarang kita sebagai seorang ibu, ada yang diuji melalui pasangannya, melalui anak-anaknya. Nah, menghadapi pasangan hidup dan anak-anak ini sama juga seperti kita menghadapi objek dakwah. Dia butuh waktu ya untuk bisa menerima dakwah kita. Dan kunci ya satu keluarga ini selama kita menjalankan cara yang benar ya, itu lambat laun nanti Allah akan munculkan ya pribadi anak-anak kita itu tidak jauh berbeda dengan kita sebetulnya. Walaupun ada di antara anak-anak kita itu bisa jadi paket ujian. Tetapi paket ujian seberat apapun, sampai titik darah penghabisan kita nggak akan pernah berhenti berdoa. Allah intinya sebelum ajal menjemput, bukalah pintu hidayah, masukkanlah anak-anak saya, anak-anak kami dalam rombongan dakwah gitu. Jadi kita yang paling utama kuncinya adalah ibda binafsik dulu nih pada diri kita. Sebab kalau seorang ibu menjalankan ya fungsinya sebagai seorang ibu ya, dia tahu dan punya trik bagaimana bisa banyak baca buku ya. Jadi kadang-kadang kita misalnya baca hadis atau bahwa perhiasan yang paling bagus itu adalah perempuan soleha. Perempuan soleha kan tuh dia identik dengan dia baca Al-Quran saja, bangun malam ya. Tapi dia juga smart ya. Bagaimana dia pinter berkomunikasi, berarti dia harus banyak baca buku tentang skill berbicara. Dia bagaimana bisa mengatur keuangan keluarga. Yang dikatakan bisa memanage keuangan itu kan bukan karena kita kaya. Kita bisa mengatur bahwa yang namanya pengeluaran itu harus dicatat. Berapapun hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan kita, mau harian maupun bulanan. Orang mencatat itu akan terkontrol ya. Sebetulnya gorengan yang dibeli sekali beli itu Rp5.000, kalau dikalikan sebulan itu berapa? Nah, jadi dia harus bisa banyak skill. Bagaimana mengkomunikasikan dengan anak yang satu, anak yang dua. Jadi kita nggak ada segan-segan untuk. Nah, ada pada masa-masa tertentu, misalnya anak saya kebetulan udah besar-besar semua, paling besar SMP kelas 2. Ada cara penglihatan dulu dari saat-saat saya misalnya lagi hamasah gitu ya. Jadi kalau saya sibuk itu anak saya bilang begini. Jadi kita banyak dapat masukan dari anak-anak yang ketika anak saya ditegur di sekolah. Jadi saya ngadepin juga anak-anak itu yang dari pesantren kemudian dia masuk ke sekolah negeri jadi kayak keluar kandang gitu.
Jadi sampai 20 kali ada saya dipanggil. Tapi ketika dipanggil saya nggak pernah cerita dengan almarhum bapak ya, suami. Nah, apa yang didapatkan dari anak-anak kita itu ketika dia curhat sama orang wali muridnya? Jawabannya adalah, ini ada masukan buat ibu, kata guru itu. Anak ibu itu udah capek ngelihat kegiatan ibu dengan dakwah, tapi setiap hari diajarin mulu. Sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji. Pusing dia gitu. Yang kedua, dia nggak suka kalau dipanggil itu dengan depan adik-adiknya nyuruh sholat. Dia merasa harga dirinya itu diinikan. Wah, itu saya nggak kebayang tuh. Jadi setelah itu saya nggak nanya ke anak saya langsung memperbaiki diri. Wah, iya juga ya, kita terlalu ngotot. Gitu. Ada lagi ingatan anak saya itu udah agak besar, ya bilang itu. Umi baru bisa nerima teman-teman anak-anak Umi itu kalau sesuai dengan selera Umi. Tapi kalau teman-teman aku yang Umi nggak cocok, nggak pakai jilbab, nggak ini, Umi pasti raut wajahnya berbeda. Itu teguran juga. Itu saya ambil pelajaran, saya nggak tegur itu. Jadi sejak begitu saya welcome ya. Dan kita tahu kita terlalu subjektivitas ya. Kita selalu khawatir bahwa anak-anak kita ini akan terbawa ke situ. Akhirnya rumah saya yang sederhana itu jadi kayak base camp sekarang di rumah tuh ya, dari bahkan bisa nginep anak-anak itu, teman-temannya itu. Sampai saya bilang ini dibuat aja namanya Universitas MUI ya, kita jalan MUI. Suatu saat kesibukan saya dakwah itu teguran juga dari anak-anak saya. Janjian mau makan bareng, kita kayak ada makanan di jalan itu kan ya, kayak ada Indomie, ada apa gitu ya. Anak saya ini mungkin udah dewasa, udah kuliah, laki-laki. Saya sebelahan, jadi dia lihat dari sejak saya naik mobil sampai saya sampai ke tempat itu, saya selalu megang HP. Anak saya bilang, bisa nggak Mi, matiin dulu. Umi itu udah setiap hari kerja mulu gitu. Bisa nggak hari ini Umi matiin HP Umi sama kita nih, gitu kan? Itu awal-awal dulu tuh kita. Nah, setelah kita bisa menerima masukan-masukan, kadang-kadang kita sebagai seorang tua ini terlalu sombong. Ya. Yang kita sibuki adalah mengevaluasi kinerja anak kita. Kita tidak memberikan kesempatan anak-anak kita untuk mengevaluasi kinerja kita. Seperti apa sebetulnya. Nah, jadi ada keterbukaan, saling terbuka, dan ketika anak-anak kita terpuruk, kita ada di garda terdepan. Anak saya SD 3 bulan mau kelas 6 mau ujian, 3 bulan mau ujian itu ketabrak mental 6 meter. Jadi batang otaknya kena waktu itu. Saat itu saya lagi padat-padatnya jadwal ceramah 3 bulan Ramadan. Nah, ketika saya punya mindset bahwa kalau saya tidak bisa ceramah, banyak orang yang ngurusin. Tapi anak saya siapa yang ngurusin? Nggak bisa saya mengatakan, Umi kan ceramah juga nanti kan buat biaya, nggak bisa. Saat itu saya langsung memutuskan. Saya menunggu anak saya itu 15 hari. Jadi kerjaan saya jam 6 berangkat, jam 11 saya pulang. Jadi adik saya yang anak masih kecil yang nungguin. Itu setiap saat saya ini kan. Allah cuma pengen tahu, ketika kamu diuji masalah anak ini, kamu mau nggak ninggalin semua kegiatan lain kecuali untuk ini. Dokter juga udah bilang, Bu, ini kalaupun sembuh nanti bermasalah. Saya bilang, wallahi, secacat apapun anak saya, itu saya akan mengurusinya. Karena ini amanah saya. Ternyata Allah mengijabah semua. Anak saya itu pendengarannya bagus, penglihatannya bagus, semua bagus, sampai dibilang anak mukjizat. Sekarang udah punya anak 2 dan cum laude ya hasilnya. Jadi Allah ingin menguji, saat kita diuji dengan masa yang berat seperti itu, kita nggak mengeluh, kita tidak mengkambing hitamkan orang lain, kita menekuni, dan yang mengurusi anak kandung kita adalah diri kita. Kita tidak butuh bantuan orang lain karena dia langsung nyetrum gitu ke anak. Walaupun rumah sakitnya VIP misalnya, kebetulan waktu itu saya masih ngajar, jadi ya kelas 3 lah di Fatmawati itu. Jadi setelah anak saya sadar 15 hari itu, selama 15 hari nggak pup, itu semalaman dari atas pala. Saya ketiduran saking capeknya. 15 menit dari pala sampai ke kaki itu kotoran semua. Karena diacak-acak sama dia. Belum sadar waktu itu. Kemudian anak saya juga pernah
pergaulannya berubah dari pesantren itu ngerokok ya, tidur pulang tengah malam, itu sampai alarm saya jam 2 malam saya selalu nunggu depan pintu dan saya sudah menyiapkan teh manis dingin. Jadi selama anak saya bermasalah itu nggak ada kata-kata kasar, bahkan sebaliknya saya bilang sama anak-anak, dia bilang, aku di sini panas nih, abang di sini panas karena abang berteman dengan keluarga ibu bapak yang sama-sama jauh dari agama Allah. Terus saya bilang, sampai titik darah penghabisan cinta Umi nggak pernah berubah. Itu dalam waktu 3 tahun, rambutnya gondrong ya, pakai celana itu ya, yang sempit ya. Ada masukan dari orang saya dengerin, katanya khawatirnya narkoba. Udah kita buat rekayasa, semua kita tes darah untuk mengetahui golongan darah kita nih apa gitu. Tapi saya udah calling dokternya itu bahwa ini untuk khusus anak 1. Dan kita pilih adalah yang paham agama, jangan sampai timbul fitnah. Alhamdulillah tidak narkoba. Terus ya, nggak pernah saya bolak-balik ke rumah ke sekolah nanya ya, konsultasi ke psikolog juga konsultasi, anak saya nggak tahu. Facebooknya ya, kemudian Twitternya saya udah baca semua apa yang dia lakukan. Dia nggak bisa dibohongi. Pokoknya ini banyak sekalinya. Buah kesabaran itu muncul di akhir sekolah. Beruntun itu sampai dapat pelajar terbaik di kampus, kemudian dapat beasiswa ya. Dan dia ketika dapat beasiswa itu dengan tergopoh-gopoh mencari saya, hujan-hujanan nih aku dapat beasiswa ya. Dan dia tulis tuh di buku di laptopnya, perempuan tersabar seluruh dunia ya. Jadi kita ini kalau kita mengulang masih anak-anak kita masih kecil, jangan pernah menghadapi anak itu dengan kekerasan. Introspeksi diri, bisa jadi ilmu kita yang belum nambah ya. Kalau kita banyak konsultasi, mencari tahu, itu ternyata solusinya ada di kita ya, ketika kita dekat dengan Allah. Nah, caranya seperti apa? Menjadi teladan ya, kemudian berdoa ya, jangan pernah berhenti. Yang kedua, nambah ilmu, mengupgrade ya. Jangan pernah berhenti. Baca di Google segala macam bagaimana menghadapi ini. Dan satu saat kita nggak boleh sungkan. Ini penyesalan saya juga terjadi ya, ketika anak saya udah besar-besar, udah kondusif, bapak udah meninggal ya, anak-anak udah baik. Tapi ada permasalahan dia yang saya tidak bisa menyelesaikan. Terus saya tawarkan, gimana kalau kita konsultasi ke psikolog? Ya boleh deh, Umi, gitu ya. Dengan ke psikolog itu kita juga dapat masukan. Ada sisi salah di kita. Jadi dia masuk dulu 1 jam, ceritalah sebanyak-banyaknya. Nanti saya masuk 1 jam. Kesimpulannya adalah, iya ya, ada salah juga nih di Umi dalam hati. Dan anak-anak setelah konsultasi dengan psikolog nyambung. Karena pesan dia nggak bisa langsung nyampe ke saya, tapi bisa nyambung melalui psikolog. Dan bagus ya ke psikolog itu tidak nunggu orang anak masalah dulu. Jadi ada sesuatu misalnya, anak ketergantungan dengan HP. Kita ada kebablasan gitu. Ini datang aja ke psikolog kita. Daripada nanti dia jadi masalah gitu ya. Jadi itu salah satu kuncinya, selebihnya berdoa ya. Kalau kita mulai dari diri kita, ini akan Allah ringankan. Dan sekali lagi, kalau ada anak yang belum sesuai dengan target kita, ya suami belum sesuai dengan target kita menganggap bahwa ini perlu ibarat pohon itu disiraminnya 2 kali lipat. Kasih sayangnya, perhatiannya. Dan kalau kata Abu Athilah, bisa jadi air hidayah itu baru muncul setelah SMU. Kalau SMU nggak bisa, kuliah, setelah menikah, atau setelah nenek-nenek tuh anak kita nanti kalau kita sudah meninggal. Jadi air keberkahan itu ibarat penggali sumur kalau kita mendidik anak itu. Bisa jadi nanti seperti Abu Sufyan kan awalnya musuhan tapi akhirnya masuk Islam. Nah, saya menikmati aja begitu. Jadi saya pernah mengalami. Dan kita mencoba terus berdoa, tetapi ketika pintu hidayah itu udah, jadi Allah connecting melihat sejauh mana kesabaran kita tidak sumpah serapah, ada waktunya Allah memberikan kebaikan itu. Dan sekarang udah metik buahnya, udah ada yang liko ya, kemudian udah malah ta'yidud dakwah, padahal perjalanan dulu itu luar biasa. Itu ya mungkinnya. Jadi banyak sekali memang kisah-kisah ya,
karena memang anak sudah besar-besar, tapi saya ingin mengingatkan anak-anak ibu sekalian yang masih balita, masih SMP, masih SMU ya, itu aset banget ya. Kalau kita bisa mendekat. Iya. Baik. Sudah cukup, Mbak Dwi? Iya. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga boleh Ustazah ya? Kita gabung aja ya. Iya. Tadi jawaban Ustazah sepertinya sih sudah mencakup. Ini suaranya ya putus-putus. Oh begitu. Ya. Iya. Iya, tadi jawaban dari Ustazah sepertinya sudah menjawab pertanyaan pertama dan kedua, tapi mungkin satu pertanyaan lagi. Ustazah mentau kah? Ya, baru masuk lagi nih. Oh, begini siap. ya. Baik. Ya, satu lagi Ustazah digabung nih pertanyaan kedua dan ketiga ya. Gimana? Mbak Dwi masih lanjut atau sudah? Satu pertanyaan lagi. Dari penanya kedua dan ketiga Ustazah, saya gabung pertanyaannya. Ya. Baik. Jadi tadi Kak Aini dan Bunda Kartika bertanya apa tips ya? Kalau tadi untuk apa? Tips atau amalan untuk keluarga dan anak, dan tips untuk merawat keistiqomahan dalam ketakwaan. Dan tadi di chat ada tambahan Ustazah, tips bagaimana merawat keistiqomahan dalam ketakwaan sampai Ustazah berani ke Gaza sebagai wilayah yang kritis gitu ya. Mungkin itu saja terakhir, kami gabung pertanyaannya. Iya, jadi yang pertama adalah kita kan butuh tahapan ya. Saya juga mungkin dulu sama ya, baca Al-Quran sekedar baca Al-Quran saja ya. Kadang-kadang jadi beban ya. Nah setelah perjalanan ya, kan nggak mesti harus kita ke Gaza. Dengan saya membagi oleh-oleh juga bagian daripada memotivasi kita. Nah sepulang dari Gaza itu, saya banyak mempelajari, mengevaluasi lagi perjalanan hidup saya ya. Jadi ternyata kalau kita lihat sumber kekuatan mereka ya, bagaimana mindset mereka ya, mereka lebih takut kepada azab Allah. Karena jadi orang akan mendapat azab Allah ketika lalai terhadap perjuangan Palestina ya. Nah dia akan selamat, makanya cobaan seberat apapun orang-orang Palestina itu nggak akan pernah mundur gitu, karena dia yakin ya. Nah disitulah kemudian kita mulai mengkaji lagi, membaca buku-buku ya, kitab-kitab tentang ruhiyah ya. Jadi supaya kita bisa istiqomah, yang pertama adalah setiap hari kita adalah hari terakhir kita ya, kita dan dosa-dosa kita banyak masa lalu. Jadi dengan kita istiqomah melakukan ibadah ini adalah kita ingin menyempurnakan dan ingin membirukan dosa-dosa kita masa lalu itu. Yang berikutnya adalah bahwa sumber yang membuat kita tentram, yang membuat kita tenang itu Allah, dan Allah akan menurunkan itu kalau kita menghadirkan ketaatan yang maksimal. Jadi kalau kita terbiasa misalnya saya misalnya sehari 3 juz nih baca Al-Quran ya Ramadan ini. Itu karena ini merasa bahwa di Al-Quran ini keberkahannya luar biasa, yang kita deketin Al-Quran itu terasa rindu, walaupun berat gitu ya. Jadi kebetulan ibu bapak saya sakit, saya ada jadwal nunggu juga gitu ya. Saya selalu bilang kalau nggak ada yang bisa nanti aku yang jaga. Gitu ya. Nah itu saya menyempatkan diri karena kan padat kita pagi sehari itu. Itu saya nggak akan tidur sebelum tuntas 3 juz misalnya. Nah, belum lagi yang tugas menghafal ya, jadi kita memang berpacu untuk menghafal dan ini. Nah, jadi semampunya. Kalau kita baru mampu setengah juz nggak apa-apa, tapi itu kita lihat bahwa sumbernya dari situ. Saya suka bilang sama anak-anak, anak-anak kan udah hafal tuh kalau ditanya, Zam gimana kabar Umi? Kalau ngeliat Umi ngeliat akhirat, kan mereka suka bercandain begitu. Jadi mereka tahu bahwa di kamar saya itu saya sholat, saya baca Al-Quran ya. Ngajar-ngajar Zoom seperti ini, saya suka bilang nggak apa-apa. Mudah-mudahan dari kamar Umi ini akan keluar sumber keberkahan masuk ke kamar-kamar yang lain. Gitu kan saya bilang. Walaupun kita selalu mengingatkan, dan ternyata alhamdulillah ya anak saya sudah yang dulu kita susah banget gitu ya, sampai nangis nih alhamdulillah sekarang aku nggak nyangka aku bisa baca Al-Quran 2 juz per hari gitu ya. Baru 5 hari dia bilang udah 6 juz. Beda-beda tuh dulu. Ya Allah ya Rabb. Saya terasing, itikaf sendiri, kemana sendiri gitu ya. Jadi memang kita harus, dan sekali lagi yang harus kita ingat, kita mendidik anak jangan pernah karena orang lain. Karena anak orang lain malu nanti kalau Umi begini, anak saya apa adanya ya. Sampai dia ikut pengajian rutin itu pun kesadaran sendiri gitu ya.
Buat apa dia ikut tapi karena terpaksa gitu. Nah, ibadah-ibadah itulah yang menjadi alarm kita. Dan saya terbiasa mencatat semua jadwal ibadah-ibadah saya harian. Duha, tahajud, ya, kemudian baca Al-Quran berapa juz, ya. Mencatat itu salah satu bukti bahwa kita istiqomah. Makanya orang kenapa malas mencatat? Karena dia sudah lalai sholatnya. Apa yang mau dicatat? Iya kan? Keuangan juga begitu. Ketika dia sudah malas mencatat pengeluaran, beli bawang berapa, beli ini berapa, kemudian dia nggak suplai harga lagi, itu pertanda dia udah boros. Jadi pencatatan itu penting dalam ibadah sehari-hari. Jangan dianggap sepele. Bukan untuk orang lain, itu untuk mengontrol. Ketika kita udah tulisannya belok sana belok sini udah nggak rapi lagi, itu pasti dia nggak beres. Duhanya udah telat gitu. Jadi pencatatan itu penting. Sampai kapan kita berhenti mencatat? Ketika sudah menjadi mindset dan karakter. Jam segini saya begini, jam segini saya begini. Jadi kita sudah bisa. Dan tambah lagi, yang membuat kita tidak istiqomah, kita tidak memahami ibadah, keutamaan yang kita lakukan. Saya di Nasita ini kita membuka. Teman-teman kalau mau ikut masih bisa. 10 terakhir Ramadan kita ada program menghidupkan 10 terakhir Ramadan, 1 hari 3 juz. Ada kelas 1 juz, ada kelas 2 juz, ada kelas 3 juz per hari. Nah itu kita bahas di Kultum. Dari mulai keutamaan sholat tarawih, duha, bangun malam. Nah dari situ orang akan tumbuh pemahaman. Oh kalau saya ini, coba bayangin banyak sujud itu Allah akan meninggikan derajat kita. Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, jadi pemahaman tentang ibadah, tahajud, qiyamul lail, tilawah, keutamaannya, baca dulu dalilnya. Ini kenapa sampai Allah memberikan kita untuk melakukan itu? Nanti dia akan merasakan ya. Sampai akhirnya tidur kita tenang. Karena kita berharap ya seperti yang ada di Gaza. Di Gaza itu yang Ustadz Yasin itu di kamarnya saja udah mendukung tentang akhirat. Nggak ada hiasan kecuali tasbih, sejadah, sama Quran. Jadi ini yang selalu diingatkan. Ketika ditanya, bukannya saya sudah hafal Quran, saya suka sekali berlama-lama. Dalam tarawihnya, dia baca, dia berlama-lama. Nah, kita ingin sampai derajat seperti itu, tapi diawali dengan ini. Sisi lain mana yang membuat kita tidak disiplin? Maksiat. Apalagi pandemi ini. Maksiat kita itu kalau kita tidak pandemi kan di mulut, sekarang ini di tangan yang menjadi maksiat itu. Nah, jadi ketika maksiat kita itu melekat, dia semakin malas. Maka ketika Ramadan pertama dia sibuk dengan ketaatan kepada Allah karena Allah semata-mata, itu dosa-dosa yang ada di tangan, di mata, di telinga rontok itu. Nah, ini membuat langkah dia makin ringan besoknya. Membahas lagi, kemudian mengkaji lagi, bahas lagi sampai seterusnya. Dan ini menjadi karakter. Jadi kalau sudah karakter itu kita udah standby. Nah, ada lagi kebiasaan yang harus kita jaga, berwudu. Jadi keutamaan orang yang berwudu itu dia udah punya pagar. Ketika mau ngapa-ngapain dia mesti mikir. Seperti di Gaza, ketika ditanya kenapa orang di Gaza itu standby dengan air wudu. Dia katakan sejak kami di blokade, sejak itulah kami standby dengan air wudu karena kami tidak tahu kapan dan di mana kesyahidan menjemput kami. Karena Israel kalau mau nyerang nggak pernah bilang. Nah, jadi kalau kita biasa berwudu, pertama bisa sholat awal waktu. Ada kebiasaan teman saya, dan itu saya tiru ya. Jadi dia kalau ke toilet, walaupun itu bukan waktu sholat, dia di rumah udah wudu. Itu nanti kan ketemu duha ya. Nanti kalau dia mau ke toilet, dia langsung wudu. Supaya zuhur nanti bisa dilakukan. Dan kita lihat orang yang bertahan dengan wudu ini, Allah akan membersihkan dosa-dosa kita. Dan kita tidak pernah tahu, apakah orang di Gaza saja yang tidak tahu bahwa kematian itu kapan menjemput. Kita juga sama. Kita ingin saat Allah menjemput nyawa kita, semua anggota tubuh kita bersih dari maksiat, kita sempurnakan dengan wudu kita, dan kita harus selalu sholat tepat waktu. Agar saat Allah mencabut nyawa kita itu, kita dalam keadaan tidak lalai terhadap sholat lima waktu. Insya Allah. Itu ya mungkin ya teman-teman sekalian. Jadi banyak berinteraksi dengan ulama-ulama ya, karya-karyanya, tulisan-tulisannya yang ini akan memberikan inspirasi buat kita semua.
Ya. Saya pikir cukup, mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, Ustazah. Baik, jadi kesimpulannya untuk tanya jawab, untuk menjadi muslimah tangguh anti ngeluh ya, sesuai tema kita adalah dimulai dari mensolihahkan diri sendiri. Begitu ya kesimpulannya, Iya. Ustazah ya. Baik, alhamdulillah, masya Allah, ternyata Ustazah, para bunda muda, bunda jelita ya, dan kakak-kakak mahasiswa di sini semua sangat bersemangat. Mereka semangat meraise hand, semangat ngechat di chat room gitu ya, untuk bertanya. Tapi sekali lagi kami dari panitia memohon maaf sebesar-besarnya, tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan, karena setelah ini Ustazah juga sudah ada agenda yang menunggu ya, yang kalau dikasih tahu agendanya juga pasti pada tercengang ya Ustazah ya, Masya Allah ya. Ustazah terus istiqomah dalam Quran, insya Allah. Baik, alhamdulillah sekali lagi, dan karena waktu, maka kita akhiri sesi seminar bersama Gurunda Ustazah Nurjanah Hulwani dengan foto bersama kembali. Silakan Bunda, kakak-kakak dinyalahkan videonya, kita foto bersama guru kita hari ini. Semoga di lain kesempatan Allah kasih kesempatan ya untuk kita bertemu secara langsung dalam kondisi pandemi yang sudah pergi gitu ya. Seperti itu. Baik, silakan, videonya masih pada ketutup ini. Silakan. Mbak Irma, boleh dikasih instruksi lagi untuk foto ya. Alhamdulillah sih sebenarnya sudah. Oh, sudah? Sudah. Oke. Jadi ketika Ustazah sambil menjelaskan dan menjawab, Oh, Masya Allah. Ya, baik. Terima sudah kasih. dapat semua slide ya. Oh, udah ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak Mbak Irma yang sudah gercep ya. Mama milenial juga ini Mbak Irma ya. Jadi tanpa instruksi langsung. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Gurunda Ustazah Nurjanah Hulwani. Doa terhatur kepada Ustazah dari kami semua, semoga Ustazah senantiasa sehat walafiat, hidup bersama keluarga dalam keberkahan yang banyak, luas, dan ilmu yang diberikan menjadi amal jariah ya tidak terputus, menjadi bekal kekal untuk kami semua dalam menjalankan kehidupan. Baik, untuk berikutnya